Mongolia, abad ke-13 sebuah pasukan berkuda muncul dari Cakrawala, tidak ada yang tahu dari mana mereka datang, tidak ada yang tahu berapa jumlah mereka yang diketahui hanya satu halaman, ketika pasukan itu tiba, kota-kota besar berubah menjadi abu dalam hitungan hari. Dari Tiongkok hingga Eropa Timur, dari padang stepa Mongolia hingga tepi sungai Danube, jarak yang bahkan di era modern, membutuhkan logistik luar biasa untuk ditempuh, mereka tempuh dengan kuda, dengan panah, dan dengan strategi yang hingga hari ini masih dipelajari di Akademi Militer terbaik dunia. Di balik semua penaklukan itu, ada satu nama yang jarang disebut, bukan Genghis Khan, bukan Kublai Khan, melainkan seorang pria yang lahir dari suku kecil yang hampir punah, yang tidak pernah memegang gelar Khan, yang tidak pernah duduk di atas tahta, tapi yang oleh banyak sejarawan militer dianggap sebagai ahli strategi perang terbesar yang pernah dilahirkan umat manusia, namanya Subutai, dan hampir tidak ada orang yang mengenalnya. Bagaimana seorang pria yang lahir bukan dari darah bangsawan, bukan dari keluarga penguasa, bisa menjadi otak di balik kampanye militer terbesar dalam sejarah manusia? Bagaimana seorang jenderal bisa memimpin pasukan melintasi ribuan kilometer wilayah yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya, dan menang? Bagaimana ia bisa mengalahkan kerajaan-kerajaan yang secara teknologi, jumlah pasukan, dan kekayaan jauh melampaui apa yang dimiliki bangsa Mongolia? Mengapa ketika pasukan Mongol tiba di Eropa Timur, para ksatria terbaik Polandia dan Hungaria, yang telah bertempur selama puluhan tahun, hancur dalam satu pertempuran tunggal? Apakah ini keberuntungan? Apakah ini karena musuh-musuhnya lemah? Atau ada sistem berpikir yang bekerja di balik semua ini? Sebuah cara memandang perang yang begitu berbeda sehingga lawan-lawannya tidak pernah bisa memahaminya sebelum terlambat. Dan yang paling mengganggu, mengapa nama Subutai hampir tidak pernah ada dalam buku sejarah populer? Padahal, pengaruhnya terhadap peta dunia lebih besar dari hampir semua jenderal yang kita hafal namanya. Subutai hidup antara tahun 1175 hingga 1248. Ia lahir dari suku Uriankai, sebuah suku kecil di wilayah Mongolia bagian utara yang dikenal sebagai pengrajin besi dan pemburu, bukan pejuang besar, bukan penguasa stepa. Dalam hidupnya, ia memimpin lebih dari 20 kampanye militer besar, ia menaklukkan lebih dari 40 kerajaan dan negara, ia memenangkan lebih dari 60 pertempuran besar tanpa satupun kekalahan yang berarti. Angka-angka itu bukan angka yang dibesar-besarkan oleh kronik Mongolia, angka-angka itu dikonfirmasi oleh catatan musuh-musuhnya sendiri, oleh sejarawan Tiongkok, oleh kronik Persia, oleh catatan-catatan gereja Eropa yang mencatat kedatangan pasukan Mongol dengan nada yang hanya bisa digambarkan sebagai teror murni. Untuk konteks, Napoleon Bonaparte, yang dianggap sebagai salah satu jenius militer terbesar dalam sejarah Barat, memenangkan sekitar 60 pertempuran besar dalam karirnya, dan akhirnya kalah. Alexander Agung menaklukkan wilayah yang luar biasa luas, tapi dalam waktu yang jauh lebih panjang, dengan pasukan yang jauh lebih besar secara proporsional terhadap musuh, dan tanpa pernah harus beroperasi di multiple front secara bersamaan. Subutai melakukan semua itu secara bersamaan dengan pasukan yang hampir selalu lebih kecil dari musuhnya. Tapi, untuk memahami bagaimana semua ini mungkin terjadi, kita tidak bisa langsung melompat ke medan perang. Kita harus kembali lebih jauh kepada yang stepa Mongolia, ke dunia yang melahirkan cara berpikir yang sama sekali berbeda tentang apa itu perang, apa itu ruang, dan apa itu waktu. Namun, ini tidak dimulai dengan Subutai. Untuk memahami Subutai, kita harus memahami dunia yang membentuknya. Dan dunia itu adalah padang stepa Mongolia, salah satu lingkungan paling keras di muka bumi. Tidak ada tembok di sini, tidak ada kota besar, tidak ada infrastruktur yang bisa diandalkan, yang ada hanyalah tanah yang membentang tanpa batas, musim dingin yang bisa membunuh dalam semalam, dan suku-suku yang terus-menerus berperang satu sama lain untuk sumber daya yang sangat terbatas. Dalam kondisi seperti ini, bertahan hidup membutuhkan sesuatu yang sangat berbeda dari apa yang dibutuhkan peradaban agraris. Tidak ada tembok yang bisa dilindungi, tidak ada gudang yang bisa diisi, yang ada hanyalah kecepatan, mobilitas, dan kemampuan membaca medan secara instan. Anak-anak di stepa Mongolia belajar menunggang kuda sebelum mereka belajar berjalan dengan stabil. Mereka belajar memanah dari atas kuda sebelum mereka belajar membajak tanah. Seluruh cara hidup mereka adalah tentang bergerak, cepat, efisien, tanpa beban yang tidak perlu. Dan dari sinilah lahir sebuah doktrin militer yang tidak ditemukan di buku-buku strategi manapun, karena ia tidak pernah ditulis. Ia hidup dalam otot, dalam refleks, dalam cara pandang setiap prajurit Mongol terhadap ruang dan waktu. Disinilah Subutai tumbuh, dan disinilah ia bertemu Genghis Khan. Ia bergabung dengan pasukan Temujin, nama asli Genghis Khan, ketika masih sangat muda, kemungkinan pada usia belasan tahun. Ayahnya,
Jarchigudai adalah pengikut setia klan Temujin, dan Subutai muda tumbuh bersama anak-anak Temujin, belajar bertempur bersama mereka, berpikir bersama mereka, tapi yang membedakan Subutai dari prajurit-prajurit lain bukan hanya kemampuan fisiknya, yang membedakannya adalah caranya. Memandang perang sebagai sebuah sistem, bukan sekadar serangkaian pertempuran yang harus dimenangkan, melainkan sebagai sebuah proses yang bisa dirancang, diantisipasi, dan dikendalikan jauh sebelum pedang pertama dicabut. Genghis Khan menyadari ini lebih cepat dari siapapun, dan ia mempercayai Subutai dengan cara yang tidak ia percayakan kepada hampir siapapun. Yang membuat Subutai berbeda bukan keberaniannya, setiap prajurit Mongol pemberani. Bukan pula kekejamannya, karena kekejaman di era itu adalah standar, bukan pengecualian. Yang membuat Subutai berbeda adalah cara ia berpikir tentang informasi di era ketika sebagian besar jenderal memimpin pasukan berdasarkan apa yang mereka lihat di depan mata. Subutai beroperasi berdasarkan peta mental yang ia bangun dari pengintaian yang sangat sistematis. Sebelum satupun pasukan Mongol bergerak menuju sebuah wilayah baru, Subutai sudah mengirim jaringan mata-mata. Ia menyamar sebagai pedagang, sebagai pengembara, sebagai biksu, untuk memetakan medan, mencatat kekuatan musuh, memahami dinamika politik lokal, dan mengidentifikasi perpecahan internal yang bisa dieksploitasi. Ini bukan halaman yang baru secara konseptual, pengintaian sudah dilakukan sejak ribuan tahun sebelumnya. Yang baru adalah skalanya, sistematikanya, dan cara Subutai mengintegrasikan informasi itu ke dalam perencanaan kampanye yang bisa berlangsung bertahun-tahun sebelum satupun pertempuran terjadi. Ketika pasukan Mongol akhirnya bergerak, mereka tidak bergerak menuju kejutan, mereka bergerak menuju skenario yang sudah mereka pahami lebih baik dari musuh yang sedang mereka hadapi. Masalahnya, dan ini adalah inti dari seluruh keunggulan Subutai, musuh-musuhnya tidak pernah melakukan halaman yang sama terhadap pasukan Mongol. Mereka tidak mengirim pengintai jauh ke dalam stepa Mongolia. Mereka tidak mempelajari cara bertempur pasukan Mongol. Mereka tidak memahami doktrin yang digunakan, dan ketika pasukan itu tiba, mereka terkejut setiap kali, hampir tanpa pengecualian. Tapi informasi saja tidak menjelaskan kemenangan-kemenangan yang Subutai raih. Ada sesuatu yang lebih dalam lagi, sebuah doktrin operasional yang jauh mendahului zamannya. Subutai adalah salah satu komandan pertama dalam sejarah yang secara sistematis menerapkan apa yang dalam ilmu militer modern disebut sebagai operasi multi kolom terkoordinasi. Artinya, alih-alih menggerakkan seluruh pasukan sebagai satu massa besar yang bergerak bersama, ia memecah pasukannya menjadi beberapa kolom yang bergerak secara terpisah di jalur yang berbeda menuju titik pertemuan yang telah ditentukan dengan koordinasi waktu yang sangat presisi. Bayangkan ini, pasukan yang bergerak melalui 3 jalur berbeda, melewati ratusan kilometer medan yang berbeda, dengan tidak ada komunikasi instan, dan tiba di titik yang sama, pada waktu yang hampir bersamaan, untuk mengepung musuh dari beberapa arah sekaligus. Untuk melakukan ini, dibutuhkan perencanaan yang luar biasa, pemahaman medan yang sangat dalam, dan kepercayaan penuh antara komandan dan subkomandannya, dan Subutai melakukannya berulang kali. Untuk memahami betapa revolusionernya cara berpikir ini, kita perlu melihat beberapa kampanye besarnya secara langsung. Yang pertama, kampanye pengintaian besar ke barat, tahun 1221 hingga 1223. Genghis Khan memerintahkan Subutai dan Jenderal Jube untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam sejarah militer. Sebuah ekspedisi pengintaian berskala penuh memutar dari selatan Laut Kaspia, melalui Persia, ke Kaukasus, ke stepa Rusia, dan kembali. Sebuah perjalanan memutar sejauh lebih dari 20.000 km. Ini bukan serangan, ini adalah operasi intelijen strategis terbesar yang pernah dilakukan di era perang modern. Dalam perjalanan itu, mereka mengalahkan pasukan Georgia, menghancurkan koalisi suku-suku Kipchak di stepa Rusia, dan pada tahun 1223 menghadapi pasukan gabungan pangeran-pangeran Rus di pertempuran Sungai Kalka. Pasukan Rus dan sekutu Kipchak mereka berjumlah jauh lebih besar. Mereka bertempur di tanah mereka sendiri, dan mereka kalah telak dalam waktu yang sangat singkat. Bukan karena mereka tidak berani, melainkan karena Subutai sudah mempelajari cara mereka bertempur, memahami kelemahan koordinasi antara pasukan Rus dan Kipchak, dan merancang pertempuran yang mengeksploitasi perpecahan itu secara presisi. Tapi kampanye ini hanya pemanasan. Yang benar-benar menunjukkan kedalaman strategi Subutai adalah invasi ke Eropa pada tahun 1241, sebuah operasi yang hingga hari ini masih membuat para sejarawan militer geleng kepala. Pada musim dingin 1240, Subutai telah memetakan Eropa Timur secara mendetail. Ia mengetahui struktur politik kerajaan-kerajaan di sana, ketegangan antara Polandia dan Hungaria, hubungan antara raja-raja Eropa dan gereja, dan jalur-jalur logistik yang bisa digunakan atau dipotong. Ia merancang serangan yang dibagi menjadi 2 kelompok besar yang bergerak secara terpisah. Kelompok pertama, di bawah pimpinan Baydar dan Kadan, bergerak ke utara menuju Polandia, bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk mencegah pasukan Polandia dan Jerman bergabung dengan Hungaria. Pada bulan April 1241,
Mereka menghancurkan pasukan gabungan Polandia dan Satria Teutonik di pertempuran Ledenika, salah satu pasukan terbaik Eropa saat itu, dan kemudian berbalik ke selatan. Pada hari yang hampir bersamaan, pasukan utama di bawah komando langsung Subutai menghadapi Raja Bela keempat dari Hungaria di pertempuran Mohi. Pasukan Hungaria lebih besar, mereka bertempur dalam formasi yang telah terbukti efektif selama berabad-abad, dan mereka kalah dalam satu hari. Bukan karena serangan frontal yang lebih kuat, melainkan karena Subutai merancang pertempuran yang terlihat seperti tekanan dari satu arah, sementara ia sendiri memimpin pasukan memutar melewati sungai yang dianggap musuh sebagai penghalang alami. Dan muncul dari arah yang tidak terduga pasukan Hungaria runtuh, Raja Bela melarikan diri, dan jalan menuju Eropa Barat terbuka, tapi kemudian Subutai berhenti. Bukan karena dikalahkan, bukan karena kehabisan pasukan, melainkan karena berita datang dari Mongolia, Obodekan, putra Genghis Khan yang saat itu berkuasa, telah meninggal. Dan sesuai tradisi Mongol, seluruh jenderal senior harus kembali untuk Kurutai, pertemuan besar untuk memilih pemimpin baru. Eropa diselamatkan bukan oleh pedang, bukan oleh tembok, bukan oleh keberanian para ksatrianya, melainkan oleh kebetulan. Kematian seorang Khan di belahan dunia lain. Tanpa itu, hampir tidak ada yang bisa menghentikan Subutai. Dampak kampanye Subutai terhadap dunia bukan hanya dalam bentuk wilayah yang ditaklukkan. Yang lebih dalam adalah bagaimana ia mengubah peta peradaban secara permanen. Invasi Mongol ke wilayah Islam, yang sebagian besar direncanakan dan dieksekusi oleh Subutai dan penerus strategisnya, menghancurkan Baghdad pada tahun 1258, mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah yang telah menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia selama 5 abad. Perpustakaan yang menyimpan terjemahan karya-karya Yunani kuno, catatan-catatan astronomi, risalah-risalah, matematika, sebagian besar hilang dalam satu generasi. Para sejarawan masih berdebat tentang seberapa besar kehilangan intelektual itu. Tapi yang tidak bisa diperdebatkan adalah ini, dunia Islam yang sebelum invasi Mongol adalah yang paling maju secara ilmiah di planet ini tidak pernah sepenuhnya pulih ke posisi yang sama. Di sisi lain, kehancuran yang dibawa Subutai dan pasukan Mongol juga membuka jalur-jalur perdagangan yang sebelumnya terputus. Pax Mongolica, perdamaian relatif yang terjadi setelah penaklukan, memungkinkan jalur sutra berfungsi pada skala yang belum pernah ada. Sebelumnya Marco Polo bisa melakukan perjalanannya ke Tiongkok sebagian besar karena infrastruktur yang dibangun di atas puing-puing yang ditinggalkan Subutai. Kehancuran dan konektivitas datang dari tangan yang sama. Dan di Eropa, ketakutan terhadap pasukan Mongol meninggalkan bekas yang bertahan selama berabad-abad. Strategi bertahan yang dikembangkan kerajaan-kerajaan Eropa sebagai respons terhadap invasi Mongol mengaruhi arsitektur pertahanan, organisasi militer, dan bahkan cara kerajaan-kerajaan itu memandang ancaman dari timur, sebuah kecemasan geopolitik yang dalam beberapa bentuknya masih bisa ditemukan hingga hari ini. Tapi mengapa Subutai begitu efektif sementara jenderal-jenderal lain di eranya tidak? Jawabannya bukan pada satu faktor tunggal, ini adalah sistem, dan untuk memahami sistemnya, kita harus melihat beberapa lapisan sekaligus. Lapisan pertama adalah mobilitas sebagai doktrin, bukan sekadar taktik. Pasukan Mongol tidak hanya bergerak lebih cepat dari musuh-musuhnya, mereka bergerak lebih cepat. Karena seluruh sistem logistik mereka dirancang untuk kecepatan. Setiap prajurit membawa bahan makanannya sendiri dalam bentuk daging kering dan produk susu fermentasi yang bisa bertahan berminggu-minggu. Setiap prajurit membawa setidaknya 2 hingga 3 kuda cadangan. Tidak ada kereta logistik besar yang memperlambat pergerakan. Ini berarti pasukan Mongol bisa bergerak 2 hingga 3 kali lebih cepat dari pasukan Eropa atau Tiongkok yang paling mobil sekalipun. Ketika musuh memperkirakan mereka masih berjarak 2 minggu perjalanan, mereka sudah tiba. Lapisan kedua adalah fleksibilitas taktis yang dikombinasikan dengan disiplin absolut. Pasukan Mongol terkenal dengan manuver yang disebut karakol, pura-pura mundur untuk memancing musuh keluar dari formasi, lalu berbalik dan menyerang ketika musuh sudah tidak terorganisir. Manuver ini terlihat sederhana di atas kertas, tapi untuk mengeksekusinya dalam pertempuran nyata, dibutuhkan disiplin yang luar biasa. Karena naluri alami setiap prajurit ketika diperintahkan mundur adalah benar-benar mundur. Subutai membangun pasukan yang bisa melawan naluri itu, yang bisa mundur dengan teratur, mempertahankan formasi, dan berbalik pada sinyal yang tepat. Ini bukan bawaan lahir, ini hasil latihan bertahun-tahun yang sangat sistematis. Lapisan ketiga, dan yang paling sering diabaikan, adalah psikologi. Strategis Subutai memahami bahwa kemenangan terbesar adalah yang tidak membutuhkan pertempuran sama sekali. Sebelum pasukan Mongol tiba di sebuah kota, biasanya sudah ada utusan yang datang lebih dulu dengan pesan yang sangat sederhana, menyerah dan hidup, atau melawan dan mati. Dan untuk memastikan pesan itu efektif, Subutai secara sistematis membiarkan beberapa orang lolos dari kota-kota yang dihancurkan, bukan karena kelalaian, melainkan karena sengaja. Ia menginginkan penyintas yang akan menyebarkan cerita tentang apa yang terjadi. Ia menginginkan ketakutan itu menyebar lebih cepat dari pasukannya. Ini adalah penggunaan informasi sebagai senjata, sebuah konsep yang dalam terminologi militer modern kita sebut sebagai information warfare, yang dipraktikkan pada abad ke-13. Yang tidak banyak disadari adalah bahwa banyak kota besar menyerah tanpa pertempuran bukan karena mereka tidak
tidak punya pilihan secara militer, melainkan karena sistem psikologis yang Subutai bangun sudah mematahkan kehendak untuk melawan sebelum pertempuran dimulai.